saksikan hasil diskusi kami mengenai peluang usaha di bidang TJKT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aira Andeni, absen 2, dan teman saya Sisa Fitriana, absen 4. Saya Berarti Sumaning Tias, absen 27. Saya Sarah Tusita, absen 36. Perkembangan teknologi digital yang pesat didukung oleh tren global seperti revolusi. Industri 4.0 telah membuka banyak peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kebutuhan akan jaringan yang lebih cepat, stabil, dan aman di berbagai sektor bisnis, industri, dan pemerintahan membuat peluang usaha di bidang ini semakin luas. Tren teknologi peluang usaha di bidang TJKT yang pertama, Internet of Things, yaitu koneksi antara berbagai perangkat elektronik melalui internet. Yang kedua, cloud computing, layanan penyimpanan dan pemrosesan data melalui jaringan cloud. Yang ketiga, 5G networks, teknologi komunikasi nirkabel generasi kelima yang menjanjikan kecepatan yang kapasitas jaringannya lebih tinggi. Yang keempat yaitu cyber security, keamanan jaringan yang semakin menjadi prioritas untuk melindungi data dari serangan cyber. Berikutnya ada jenis peluang usaha. Yang pertama, penyedia layanan internet atau ISP. Bisnis ISP bertujuan menyediakan akses internet kepada pelanggan, baik individu maupun perusahaan. Peluang usaha ini sangat berkembang, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Potensi pasarnya yaitu untuk meningkatkan kebutuhan internet berkecepatan tinggi untuk bekerja, belajar, dan hiburan, membuka ruang bagi penyedia layanan internet lokal. Yang kedua, ada cyber security. Bisnis ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, atau pelayanan untuk melindungi jaringan dari serangan cyber. Keamanan siber menjadi salah satu aspek paling penting dalam jaringan modern, terutama di era digital. Potensi pasarnya dengan meningkatnya serangan cyber, terutama pada data perusahaan dan instansi pemerintah. Bisnis dalam keamanan jaringan memiliki peluang yang besar. Yang ketiga, ada konsultasi jaringan. Perusahaan atau individu yang menawarkan layanan konsultasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengoptimalan jaringan komputer. Mereka membantu bisnis dan organisasi dalam membangun jaringan yang aman, cepat, dan andal. Potensi pasarnya, banyak perusahaan yang membutuhkan jaga konsultan untuk membangun jaringan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, terutama untuk bisnis skala menengah hingga skala besar. Yang keempat, instalasi jaringan untuk smart home dan IoT. Pemasangan sistem jaringan untuk rumah pintar yang menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan internet. Selain itu, pengembangan aplikasi dan perangkat IoT untuk berbagai kebutuhan mulai dari kontrol rumah hingga sistem pemantauan industri. Potensi pasarnya yaitu meningkatnya minat terhadap smart home dan IoT. Pemasangan dan pemeliharaan jaringan yang terhubung untuk rumah pintar menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang kelima, ada bisnis infrastruktur telekomunikasi. Bisnis ini berfokus pada penyediaan infrastruktur telekomunikasi seperti pemasangan menara seluler, kabel fiber optik, hingga perangkat jaringan. Potensi pasarnya, perkembangan jaringan 4G dan 5G membuka peluang usaha besar dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Yang terakhir ada layanan jaringan terkelola. Perusahaan yang menyediakan layanan pengelolaan jaringan bagi klien yang ingin fokus pada bisnis inti mereka. Layanan ini mencakup pengawasan dan pemeliharaan jaringan secara rutin. Potensi pasarnya, banyak bisnis yang membutuhkan jasa pengelolaan jaringan secara eksternal untuk menghemat biaya dan waktu dalam pengelolaan infrastruktur TI mereka. Ada juga langkah-langkah membangun usaha di bidang jaringan dan telekomunikasi. 1. Analisis pasar. Lakukan riset mendalam tentang kebutuhan jaringan di wilayah atau segmen pasar yang ingin dituju. Identitas masalah utama yang dapat diselesaikan dengan solusi jaringan atau telekomunikasi. 2. Membangun jaringan dan kemitraan. Berkolaborasi dengan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, operator telekomunikasi, serta penyediaan layanan cloud untuk memperkuat produk atau layanan yang ditawarkan. 3. Sumber daya manusia. Investasikan dalam pelatihan sumber daya manusia yang kompeten di bidang jaringan dan telekomunikasi, termasuk kemampuan teknis dan manajerial. 4. Teknologi terbaru.
selalu up to date dengan perkembangan teknologi terbaru di bidang jaringan dan telekomunikasi seperti 5G, AI, IoT, dan keamanan siber. 5. Model bisnis yang fleksibel. Ciptakan model bisnis yang fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan klien, baik skala kecil maupun skala besar. Tantangan dalam bisnis jaringan dan telekomunikasi. 1. Kompetisi yang ketat. Banyak perusahaan besar sudah mendominasi pasar sehingga diperlukan strategi inovatif untuk bersaing. 2. Regulasi dan perizinan. Bisnis telekomunikasi seringkali memerlukan izin khusus dari pemerintah untuk beroperasi, terutama terkait infrastruktur dan penggunaan frekuensi. 3. Biaya investasi. Infrastruktur jaringan dan telekomunikasi membutuhkan investasi awal yang besar, terutama untuk perangkat keras dan sumber daya manusia yang ahli. Kesimpulan, peluang usaha di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi sangat luas, terutama dengan perkembangan teknologi seperti IoT, 5G, dan cloud computing. Dengan memahami kebutuhan pasar, membangun jaringan, dan terus mengikuti perkembangan teknologi, banyak pengusaha dapat sukses di bidang ini. Aspek keamanan jaringan dan infrastruktur juga menjadi kunci penting bagi masa depan bisnis jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, jadi apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, apakah peluang usaha di bidang TJKT besar? Terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana cara menganalisis aspek pasar bisnis yang baik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Maika Ristianti. Peluang usaha di bidang TJKT cukup besar. Hal ini karena perkembangan teknologi yang semakin memihak kepada bidang ini. Berikut beberapa peluang usaha di bidang TJKT. Yang pertama ada jasa servis komputer dan juga laptop. Yang kedua, toko penjualan komputer dan laptop. Yang ketiga ada jasa kursus komputer. Yang keempat, jasa instalasi internet dan wifi. Yang terakhir ada jasa pengetikan artikel. Saya akan menjawab pertanyaan dari Willy. Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami sebagai cara melakukan analisis pasar, yaitu sebagai berikut. 1. Gunakan strategi pendekatan permintaan. 2. Strategi penawaran. 3. Mengamati tingkat kebutuhan calon konsumen. 4. Waktu yang tepat. 5. Sesuaikan produk dengan pekerjaan konsumen. 6. Survei pasar. 7. Mengamati perkembangan pasar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalam.